terbagi dari 4 bagian. Ada refleksi, ada translasi, ada dilatasi, dan ada rotasi. Nah, bagian yang pertama itu saya tidak akan menjelaskan semua 4 bagian dari geometri transformasi tersebut, tetapi saya hanya akan menjelaskan tentang satu materi pokok saja. Di sini saya mengambil tentang translasi. Nah, di sini saya akan mengambil tentang translasi atau disebut juga dengan pergeseran. Nah, translasi atau pergeseran yaitu mentransformasikan suatu benda dari titik atau ke arah tertentu. Nah, jadi translasi itu adalah pergeseran. Artinya suatu benda itu bergeser, tetapi benda tersebut tidak berubah, melainkan posisi benda tersebut yang berubah. Nah, itu adalah konsep dari translasi. Akan saya berikan contoh nyata di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan metode yang sedang saya pakai, yaitu tentang PMR, yaitu pendidikan matematika realistik. Artinya mengaitkan pembelajaran yang abstrak itu ke yang realistik. Contohnya adalah kursi ini. Nah, kursi ini berada di kanan. Ketika saya geser atau saya lakukan translasi, kursi tersebut berada di kiri. Artinya, kursi ini adalah sebuah benda. Kursi tersebut tidak berubah. Namun, posisi kursi tersebut yang tadinya berada di kanan akhirnya berada di kiri. Maksudnya adalah benda tersebut tidak berubah, yaitu suatu kursi, tetapi posisinya yang berubah. Kemudian kita masuk ke rumus translasi. Rumus dari translasi itu adalah X aksen, Y aksen. X aksen itu sama dengan X ditambah A. Y aksen itu sama dengan Y ditambah B. Ini adalah rumus dari translasi. Nah, translasi itu sendiri terbagi atas 3 bentuk. Yang pertama itu ada translasi titik, yang kedua itu ada translasi garis, yang ketiga itu ada translasi bidang. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu translasi garis. Kita masuk yang pertama ke translasi titik terlebih dahulu. Arti dari translasi titik itu adalah kita mentransformasikan titik. Artinya titik tersebut yang bergeser. Posisi titik tersebut yang bergeser, namun titik tersebut tidak berubah ya. Nah, kita berikan contohnya. Tentukan atau translasikan sebuah titik A, yaitu 2,2 dengan vektornya kita lambangkan dengan T, yaitu 4,2. Nah, ini adalah titik A 2,2, itu adalah posisi awal benda yang kita lambangkan dengan X dan Y. Kemudian vektornya yaitu T 4,2
substitusikan ke soal yang telah diketahui. 2x ditambah 4y sama dengan 4. Artinya setiap bertemu dengan variabel x atau variabel y, maka ganti dengan nilai x dan dengan nilai y. Nah, yang pertama, 2 kita bertemu dengan variabel x, gantikan dengan x aksen dikurang a, ditambah 4 kita bertemu variabel y, kita ganti dengan y aksen dikurang b sama dengan 4. Kemudian kita kalikan. 2 kali x aksen itu 2x aksen, 2 dikali a itu, kita masukkan nilai a itu adalah 2. Kita masukkan nilai a dulu terlebih dahulu, dikurang 2 ditambah 4 y aksen dikurang nilai b nya adalah 2, itu adalah nilai dari vektor sama dengan 4. Kita kalikan 2x aksen, 2 kali x aksen, 2x aksen, 2 kali 2 sama dengan 4, ditambah 4 kali y aksen, 4y aksen, 4 dikali min 2 sama dengan min 8 sama dengan 4. Kemudian kita pindahkan ruas 4 ini ke ruas kiri ya. 2x aksen kita gabungkan yang satu jenis, 2x aksen ditambah 4y aksen dikurang 4 dikurang 8 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini yang pertamanya. Kemudian kita jumlahkan yang konstantanya. 2x aksen ditambah 4y aksen sama dengan positif 16. Karena min 4 dikurang min 8 dikurang 4 artinya adalah min 16. Ketika posisinya di kiri dan dipindahkan ke ruas kanan, akhirnya menjadi positif 16. Ini adalah bentuk persamaan yang kedua atau posisi kedua benda. Sedangkan yang di soal, yang kita ketahui di soal tadi, ini adalah bentuk posisi awal benda, persamaan satunya. Nah, kita substitusikan atau kita misalkan dari posisi awal bendanya terlebih dahulu. Nah, ini diketahui dari soal 2x ditambah 4y itu sama dengan 4. Ini adalah persamaan satu. Kita misalkan x itu sama dengan 0. Maka kita substitusikan 2x ditambah 4y sama dengan 4 itu 2 dikali nilai x nya adalah 0. Maka 2 dikali 0 ditambah 4y sama dengan 4. Y sama dengan 4 dibagi 4. Y sama dengan 1. Karena 2 dikali 0 sama dengan 0, maka kita cukup menurunkan y. 4 posisi di kiri kita pindahkan ke kanan, artinya 4/4. 4 bagi 4 itu nilainya adalah 1. Kemudian kita misalkan lagi y-nya sama dengan 0. Kita substitusikan ke soal. 2x ditambah 4y sama dengan 4. Setiap variabel y kita ganti dengan 0. 2x ditambah 4 dikali 0 sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2. X sama dengan 2. Artinya adalah 4 dikali 0 itu kan habis. Jadi cukup kita masukkan nilai x sama dengan 4 dibagi 2. 2 di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, itu adalah posisi awal benda. Jadi posisi awal x itu adalah 0,1, sedangkan posisi y pada posisi awal benda itu adalah 2,0. Kita masuk ke substitusi yang kedua, posisi awal atau posisi kedua benda setelah kita translasikan. Nah, bentuk yang kedua itu adalah 2x ditambah 4y sama dengan 16. Kita misalkan x itu sama dengan 0. Kita substitusikan 2x ditambah 4y sama dengan 16. Setiap kita bertemu variabel y, variabel x kita ganti dengan 0. 2 dikali 0 ditambah 4y sama dengan 16. Y sama dengan 16 dibagi 4. Y sama
setelah ditranslasikan untuk nilai X-nya itu adalah 0,4. Kita misalkan Y itu sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaan yang kedua, 2X ditambah 4Y sama dengan 16. Setiap kita bertemu variabel Y, kita ganti dengan 0. 2X ditambah 4 dikali 0 sama dengan 16. X sama dengan 16 dibagi 4. X sama dengan 4. Jadi posisi kedua Y itu adalah 4,0. Nah, ini adalah bentuk posisi awal benda, sedangkan ini adalah posisi kedua benda setelah ditranslasikan. Kita buat koordinat kartesiusnya. Kita buat koordinat kartesius dari soal tersebut. Kita lihat posisi awal benda itu X-nya 0,1. Kemudian posisi Y-nya adalah 2,0. Maka kita peroleh posisi garis tersebut adalah ini adalah posisi garis, posisi awal garis. Nah, setelah kita translasikan, kita peroleh nilai X itu 0,4. Kita peroleh nilai Y-nya itu adalah 4,0. Nah, dapat kita lihat bahwa posisi kedua garis itu adalah, jadi posisi awal garis itu adalah 1,2. Sedangkan setelah ditranslasikan kita peroleh posisi garisnya adalah 4,4. Nah, di sini adalah bentuk translasi garisnya. Garisnya yang bergeser tetapi garisnya tidak berubah. Posisi garisnya yang berubah. Kita masuk yang ketiga, ini adalah yang terakhir, bentuk dari translasi. Yang ketiga itu adalah translasi bidang. Adalah translasi bidang atau suatu bangun. Nah, kita berikan contoh untuk mempermudah hal tersebut. Ada sebuah segitiga siku-siku. Kita misalkan segitiga siku-siku ABC dengan nilai A yaitu adalah 1,1 dengan nilai B 1,3 dengan nilai C 3,1. Kita translasikan terhadap vektor, kita lambangkan dengan T min 2,3. Nah, sesuai dengan rumus yang telah kita pakai di awal tadi, kita ingin mentranslasikan sebuah segitiga siku-siku. Nah, kita masukkan rumusnya. Kita mulai dari bagian titik A. Titik A itu 1,1. Kita translasikan terhadap vektornya yaitu 2 min 2,3. Kita masukkan rumus X aksen Y aksen. Itu sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Kita masukkan nilai X. Nilai vektor ini adalah sebagai nilai A dan B. Nilai
dengan nilai A adalah min 2. Kita masukkan nilai Y itu adalah 3, kita tambah dengan nilai B adalah 3. Maka kita peroleh B aksen atau bayangan dari B itu setelah kita translasikan adalah min 1 dengan 6. Kita masuk ke yang ketiga, bagian yang C. Kita masuk ke bagian C ya. Kita tahu bahwa nilai C itu adalah 3,1. 3,1 dengan translasinya min 2,3. 3,1 itu adalah nilai X dan Y. Nilai vektornya ini adalah nilai A dan B. Nah, kita masukkan rumus X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Nah, kita masukkan nilai X terlebih dahulu adalah 3. 3 ditambah dengan nilai A adalah min 2. Kita masukkan nilai Y-nya adalah 1. Kita masukkan nilai B-nya adalah 3. Sesuai soal yang telah kita ketahui, maka kita peroleh C aksen itu adalah 3 ditambah minus 2 itu adalah 1. Dan 1 ditambah 3 adalah 4. Jadi, ini adalah bentuk dari A aksen, B aksen, dan C aksen adalah bentuk dari transformasi segitiga siku-siku A, B, C aksen. Kita bentuk di dalam koordinat kartesius. Kita akan membuatnya di dalam koordinat kartesius. Kita buat bahwa kita buat bahwa posisi awal benda adalah titik A itu adalah 1,1. Ini adalah titik A. Titik B yang kita lihat di soal adalah 1,3. 1,3. Kemudian titik C-nya adalah 3,1. 3,1. Ini adalah titik A, titik B, dan titik C. Kita buat segitiga siku-siku. Kita buat gambar sebuah segitiga siku-siku. Ini adalah bentuk segitiga siku-siku. Bangun ruang di posisi pertama. Kemudian kita translasikan terhadap min 2,3. Min 2,3. Ini adalah garis vektornya yang akan kita translasikan. Artinya benda awal itu, segitiga siku-siku di awal itu, sudut A, B, C, kita translasikan terhadap vektor min 2,3 akan memperoleh hasil di mana nilai A aksen itu adalah min 1,4, nilai B aksen itu min 1,6, dan nilai C aksen itu adalah 1,4. Ini A aksen, B aksen, dan C aksen. Kita buat segitiga siku-siku. Nah, ini adalah gambar pertama. Dan ini adalah gambar kedua setelah ditranslasikan terhadap vektor. Nah, ini adalah bentuk dari pembelajaran kita tentang geometri transformasi. Di materi pokoknya adalah translasi, yaitu pergeseran. Mungkin itulah materi kita hari
kesalahan saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.